Pernah nggak kamu merasa kamu sudah kerja setiap hari, sudah capek, sudah bangun pagi, sudah pulang dengan badan lelah, tapi hidup rasanya masih gini-gini aja. Gaji masuk, sebentar habis. Tenaga habis, tapi tabungan nggak nambah banyak. Waktu habis, tapi hidup belum terasa maju. Kamu lihat orang lain seperti sudah bergerak jauh. Ada yang sudah punya rumah, ada yang sudah punya usaha, ada yang sudah bisa liburan, ada yang hidupnya terlihat lebih rapi. Sementara kamu masih di situ-situ saja. Kerja, bayar kebutuhan, capek, tidur, besok pulang lagi. Sampai kadang kamu bertanya dalam hati, aku ini sebenarnya sedang membangun hidup atau cuma sedang bertahan hidup? Kalau kamu sedang merasa seperti itu, dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin kamu bukan malas, mungkin kamu bukan gagal, mungkin kamu hanya sedang hidup di fase yang sangat melelahkan. Fase ketika kamu sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum terlihat. Sebelum kita mulai, aku mau kamu berhenti sebentar, tarik nafas pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dan lepaskan pelan-pelan. Malam ini kamu gak perlu langsung menyalahkan diri, gak perlu merasa gagal dulu, gak perlu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Cukup duduk tenang atau berbaring dengan nyaman. Kalau kamu mau, pejamkan mata sebentar, biarkan tubuhmu berhenti, biarkan bahumu turun, biarkan pikiranmu tidak bekerja terlalu keras dulu. Malam ini, kita akan ngobrol tentang rasa capek yang sering dialami orang dewasa. Capek kerja, capek cari uang, capek mengejar hidup yang terasa belum maju-maju. Dan mungkin yang kamu butuhkan malam ini bukan dimarahi, bukan disuruh lebih semangat, bukan disuruh lebih kuat, tapi didengar, dipahami, dan diingatkan bahwa prosesmu tetap berharga meski belum terlihat besar. Ada fase dalam hidup orang dewasa yang jarang dibicarakan dengan jujur. Fase ketika kamu sedang berusaha, tapi belum merasa berhasil. Kamu kerja, kamu menahan banyak keinginan, kamu berusaha hemat, kamu mencoba bertanggung jawab, kamu mencoba tidak merepotkan siapa-siapa. Tapi tetap saja, hidup terasa berat. Setiap bulan seperti hanya lewat begitu saja. Gaji datang, lalu pergi. Hari datang, lalu habis. Tenaga datang, lalu terkuras. Dan kamu mulai merasa hidupmu seperti berputar di tempat yang sama. Bukan karena kamu tidak mau maju, tapi karena untuk bertahan saja sudah menghabiskan banyak energi. Ini yang sering tidak dipahami orang. Ada orang yang tampak biasa saja, padahal setiap hari sedang berjuang agar hidupnya tidak jatuh lebih dalam. Ada orang yang belum punya pencapaian besar, bukan karena dia tidak bekerja keras, tapi karena bebannya memang berat. Ada orang yang belum bisa menabung banyak, bukan karena dia boros, tapi karena hidupnya penuh kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ada orang yang belum terlihat sukses, bukan karena dia tidak punya impian, tapi karena saat ini dia masih sibuk menyelamatkan hari-harinya. Dan kalau kamu ada di posisi itu,
Aku ingin kamu tahu itu berat dan lelahmu masuk akal. Kita sering mengukur kemajuan dari hal yang terlihat. Punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, punya bisnis, punya jabatan, punya hidup yang terlihat stabil. Kalau belum punya semua itu, kita merasa belum kemana-mana. Padahal tidak semua kemajuan terlihat dari luar. Kadang kemajuan adalah kamu sudah tidak seceroboh dulu, kamu mulai lebih sadar mengatur uang, kamu mulai belajar menahan diri, kamu mulai tidak mudah menyerah, kamu mulai lebih kuat menghadapi tekanan, kamu mulai bertanggung jawab meski berat, kamu mulai memahami hidup dengan lebih dewasa. Itu semua kemajuan. Hanya saja, kemajuan seperti itu tidak selalu bisa difoto, tidak selalu bisa dipamerkan, tidak selalu membuat orang lain kagum, tapi tetap nyata. Kadang kamu merasa hidupmu gini-gini aja, karena kamu hanya melihat hasil besar yang belum datang, tapi kamu lupa melihat hal-hal kecil yang sudah berubah. Dulu mungkin kamu mudah menyerah, sekarang kamu masih bertahan. Dulu mungkin kamu lebih boros, sekarang kamu mulai berpikir sebelum membeli. Dulu mungkin kamu takut menghadapi masalah, sekarang kamu tetap jalan meski takut. Dulu mungkin kamu tidak tahu apa-apa soal hidup, sekarang kamu mulai belajar pelan-pelan. Jadi jangan terlalu cepat menyebut dirimu gagal. Mungkin kamu memang belum melompat jauh, tapi kamu sedang bertahan di tempat yang dulu mungkin bisa membuatmu hancur. Dan bertahan di tengah hidup yang tidak mudah bukan hal kecil. Salah satu hal yang membuat orang dewasa frustasi adalah kita ingin kerja keras segera terlihat hasilnya. Kita ingin setelah capek bekerja, hidup langsung lebih ringan. Setelah berusaha hemat, tabungan langsung banyak. Setelah bertahun-tahun bekerja, hidup langsung stabil. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan secepat itu. Kadang kerja keras hanya membuat kita tetap bisa bertahan. Bukan langsung naik, bukan langsung sukses, bukan langsung bebas masalah. Kadang kerja keras hari ini hanya cukup untuk membayar kebutuhan bulan ini. Kadang kerja keras hari ini hanya cukup untuk menjaga keluarga tetap makan. Kadang kerja keras hari ini hanya cukup untuk membuat kita tidak berutang lebih banyak. Dan itu bisa berasa menyedihkan. Karena kamu merasa sudah memberi banyak tenaga, tapi hasilnya seperti tidak sebanding. Namun bukan berarti usahamu sia-sia. Ada masa dalam hidup di mana hasil kerja keras bukan kemewahan, tapi kestabilan kecil. Bisa bayar listrik, bisa beli makan, bisa bayar kontrakan, bisa menyekolahkan anak, bisa membantu orang tua sedikit, bisa bertahan tanpa menyerah, bisa melewati bulan ini. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat biasa, tapi bagi orang yang sedang berjuang, itu adalah kemenangan. Kemenangan yang sunyi, kemenangan yang tidak dirayakan, tapi tetap kemenangan. Jangan kecilkan hal-hal yang berhasil kamu jaga, hanya karena belum terlihat seperti kesuksesan besar.
Kadang hidup masih bisa berjalan sampai hari ini adalah bukti bahwa kamu sudah melakukan banyak hal dengan sangat kuat. Seringkali orang merasa bersalah ketika gaji cepat habis. Kamu mungkin bertanya, aku boros ya? Aku nggak bisa ngatur uang ya? Kenapa uang selalu habis? Memang kadang ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Ada pengeluaran kecil yang perlu dikurangi. Ada gaya hidup yang perlu ditata ulang. Tapi tidak semua orang yang gajinya habis itu boros. Kadang memang biaya hidup sedang tinggi. Kadang memang kebutuhan keluarga banyak. Kadang memang ada cicilan. Kadang memang ada orang tua yang harus dibantu. Kadang memang ada anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Kadang memang penghasilan belum sebanding dengan beban yang ditanggung. Jadi jangan langsung menghukum dirimu. Coba lihat dengan jujur, uangmu pergi kemana? Apakah benar habis untuk hal yang tidak penting? Atau habis karena memang banyak kebutuhan yang harus ditanggung? Kalau ada kebocoran, perbaiki pelan-pelan. Kalau ada pengeluaran yang bisa dikurangi, kurangi sedikit demi sedikit. Tapi kalau ternyata kamu memang sedang memikul banyak tanggungan, akui bahwa itu berat. Jangan pura-pura ringan, karena ada orang yang tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak, untuk cicilan, untuk masa depan yang masih belum jelas. Dan ketika seseorang membawa banyak tanggung jawab, wajar kalau hidupnya terasa lebih lambat. Bukan karena dia gagal, tapi karena dia membawa beban yang tidak semua orang lihat. Kamu mungkin sering melihat orang lain dan merasa tertinggal. Mereka terlihat lebih sukses, lebih cepat mapan, lebih bahagia, lebih bisa menikmati hidup. Tapi kamu tidak tahu seluruh cerita mereka. Kamu tidak tahu apakah mereka punya bantuan keluarga. Kamu tidak tahu apakah mereka punya tanggungan lebih sedikit. Kamu tidak tahu apakah mereka punya utang. Kamu tidak tahu apakah mereka juga diam-diam cemas. Kamu tidak tahu apakah hidup mereka benar-benar setenang yang terlihat. Setiap orang punya beban berbeda. Ada yang bekerja untuk dirinya sendiri, ada yang bekerja untuk orang tua, ada yang bekerja untuk pasangan dan anak, ada yang masih harus membantu saudara, ada yang harus membayar utang masa lalu, ada yang tidak punya tempat untuk pulang kalau gagal. Jadi tidak adil kalau kamu membandingkan langkahmu dengan orang yang bebannya tidak sama. Mungkin kamu terlihat lambat karena kamu membawa lebih banyak tanggung jawab. Mungkin kamu belum bisa menabung banyak karena ada banyak kebutuhan yang harus kamu dahulukan. Mungkin kamu belum bisa mengejar impianmu karena saat ini kamu masih harus memastikan keluarga tetap aman. Itu bukan alasan untuk menyerah, tapi itu alasan untuk tidak terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hidupmu tidak bisa dinilai hanya dari seberapa cepat kamu terlihat berhasil. Hidupmu juga harus dilihat dari seberapa berat beban yang kamu bawa dan kamu tetap berjalan. Kadang kamu pikir kamu capek karena pekerjaan. Padahal yang membuatmu lelah bukan hanya pekerjaan, tapi semua yang mengikuti pekerjaan itu. Tekanan harus cukup,
tekanan harus bisa menabung, tekanan harus membantu keluarga, tekanan harus punya masa depan, tekanan harus tidak mengecewakan, tekanan harus terlihat baik-baik saja. Kamu bukan hanya lelah karena bekerja, kamu lelah karena hidup terasa seperti tagihan panjang yang tidak selesai. Tagihan uang, tagihan waktu, tagihan perhatian, tagihan tanggung jawab, tagihan ekspektasi. Semuanya datang seperti tidak memberi jeda. Dan di tengah semua itu, kamu tetap harus menjadi orang dewasa. Harus menjawab, harus hadir, harus kerja, harus mencari cara, harus terlihat mampu. Padahal ada bagian dari dirimu yang ingin berkata, "Aku capek, aku takut, aku bingung, aku butuh istirahat." Kalau kamu merasa seperti itu, tolong jangan langsung menyalahkan diri. Capekmu masuk akal. Kamu bukan manja, kamu bukan lemah, kamu hanya terlalu lama menanggung banyak hal tanpa cukup ruang untuk pulih. Saat hidup terasa tidak berubah, pikiran kita mudah menjadi gelap. Kapan aku maju? Kapan hidupku enak? Kapan aku bisa tenang? Kapan aku bisa bangga sama diriku? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu menyimpulkan hidupmu selesai hanya karena fase ini terasa lambat. Tidak semua fase lambat berarti gagal. Kadang fase lambat adalah fase membangun dasar, fase belajar, fase menata ulang, fase mengurangi kesalahan, fase memahami arah, fase menguatkan mental, fase bertahan sebelum akhirnya bisa naik. Banyak orang ingin langsung melompat, tapi hidup sering meminta kita berjalan pelan dulu. Bukan karena kita tidak pantas berhasil, tapi karena ada hal-hal yang perlu kita kuatkan. Kebiasaan, mental, keuangan, relasi, cara berpikir, cara mengelola diri. Jadi kalau sekarang hidupmu terasa gini-gini aja, mungkin bukan berarti tidak ada harapan. Mungkin ini fase ketika kamu sedang belajar bertahan sebelum bisa bertumbuh lebih jauh. Yang penting, jangan berhenti sepenuhnya. Pelan-pelan tidak apa-apa. Kecil tidak apa-apa. Belum terlihat tidak apa-apa. Asal kamu tetap memilih satu langkah kecil. Ketika hidup terasa stuck, kita sering ingin langsung mengubah semuanya. Ingin penghasilan langsung naik, ingin hidup langsung stabil, ingin punya tabungan besar, ingin bebas dari semua tekanan, ingin cepat keluar dari fase ini. Tapi perubahan besar sering terasa menakutkan kalau hidup kita sedang sangat lelah. Maka mungkin yang kamu butuhkan bukan rencana besar dulu, tapi rencana kecil yang bisa dilakukan. Misalnya, bulan ini mulai mencatat pengeluaran, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk tahu kemana uang pergi. Minggu ini mengurangi satu kebiasaan kecil yang boros. Bukan langsung semuanya, cukup satu dulu. Hari ini istirahat sedikit lebih awal, bukan karena malas, tapi karena tubuhmu butuh tenaga. Besok mulai mencari satu peluang tambahan, bukan langsung kaya, tapi membuat kemungkinan baru.
Kadang hidup berubah bukan dari satu keputusan besar, tapi dari keputusan kecil yang diulang. Sedikit lebih sadar, sedikit lebih teratur, sedikit lebih jujur, sedikit lebih berani, sedikit lebih sayang pada diri sendiri. Jangan remehkan langkah kecil, karena untuk orang yang sedang lelah, satu langkah kecil saja sudah sangat berarti. Ada orang yang hidupnya terlalu lama hanya berisi kerja, bangun untuk kerja, pulang karena lelah kerja, tidur karena besok harus kerja lagi. Lama-lama dia lupa dirinya sendiri, lupa apa yang dia suka, lupa kapan terakhir kali tertawa dengan ringan, lupa kapan terakhir kali menikmati hari tanpa merasa dikejar, lupa bahwa dia bukan hanya bekerja, bukan hanya pencari uang, bukan hanya penanggung jawab. Dia manusia yang punya hati, punya tubuh, punya mimpi, punya rasa lelah, punya kebutuhan untuk dipahami. Kerja memang penting, tanggung jawab memang penting, mencari uang memang penting. Tapi jangan sampai semua itu menghapus dirimu sepenuhnya. Karena kalau hidup hanya tentang bertahan, tanpa pernah memberi ruang untuk merasa hidup, lama-lama hatimu bisa kosong. Mungkin kamu belum bisa liburan jauh, mungkin belum bisa membeli hal besar, mungkin belum bisa istirahat panjang. Tapi carilah ruang kecil, minum kopi dengan tenang, duduk sebentar tanpa melihat layar, mendengar musik yang kamu suka, berjalan sebentar, menulis isi kepala, bicara dengan orang yang aman, tidur lebih cukup. Hal kecil seperti itu tidak menyelesaikan semua masalah, tapi bisa mengingatkanmu bahwa kamu masih manusia. Dan manusia tidak hanya butuh uang, manusia juga butuh nafas, butuh ruang, butuh rasa hidup. Kadang kamu merasa hidup harus terus dibuktikan, harus membuktikan kamu tidak gagal, harus membuktikan kamu bisa sukses, harus membuktikan kamu kuat, harus membuktikan kamu berguna, harus membuktikan kamu layak dihargai. Tapi hidup yang penuh pembuktian akan sangat melelahkan. Karena kamu tidak pernah benar-benar istirahat. Saat orang lain berhasil, kamu merasa harus mengejar. Saat orang lain membeli sesuatu, kamu merasa harus punya juga. Saat orang lain terlihat bahagia, kamu merasa hidupmu kurang. Saat orang lain terlihat maju, kamu merasa dirimu tertinggal. Padahal hidupmu tidak harus selalu dipakai untuk menjawab penilaian orang. Kamu tidak harus membuktikan semuanya kepada semua orang. Kamu tidak harus membuat hidupmu terlihat berhasil setiap saat. Kamu boleh menjalani proses yang sunyi. Kamu boleh berjalan tanpa banyak orang tahu. Kamu boleh memperbaiki hidup perlahan tanpa harus diumumkan. Karena yang paling penting bukan bagaimana hidupmu terlihat, tapi bagaimana hidupmu benar-benar terasa untukmu. Apakah kamu lebih tenang? Apakah kamu lebih sehat? Apakah kamu lebih jujur pada kebutuhanmu? Apakah kamu mulai menata hidup dengan lebih sadar? Itu juga penting, bahkan kalau tidak ada yang menilai. Sekarang, dengarkan pelan-pelan. Aku tidak gagal hanya karena hidupku belum berubah banyak. Aku tidak malas karena aku lelah. Aku tidak
hanya karena jalanku berbeda. Aku sedang berusaha, aku sedang bertahan, aku sedang menjalani fase yang tidak mudah. Kerja kerasku tetap berarti meski hasilnya belum besar. Langkah kecilku tetap penting meski belum dilihat orang. Aku boleh capek, aku boleh istirahat, aku boleh merasa sedih tanpa membenci diriku sendiri. Aku tidak harus langsung sukses malam ini. Aku tidak harus membuktikan semuanya sekarang. Aku tidak harus hidup seperti orang lain. Aku punya prosesku sendiri. Aku punya bebanku sendiri. Aku punya waktuku sendiri. Apa yang belum tercapai tidak menghapus semua yang sudah aku perjuangkan. Apa yang belum berubah tidak berarti hidupku tidak akan pernah berubah. Apa yang belum terlihat bisa jadi sedang tumbuh pelan-pelan. Aku cukup memulai lagi besok dengan satu langkah kecil, satu hari dulu, satu nafas dulu, satu urusan dulu. Aku masih di sini, dan ini dan itu sudah cukup untuk malam ini. Mungkin malam ini hidupmu belum terlihat berubah. Mungkin pekerjaanmu masih sama, gajimu masih pas-pasan, tabunganmu belum banyak, impianmu masih terasa jauh. Tapi bukan berarti kamu tidak sedang membangun apa-apa. Kamu sedang membangun daya tahan. Kamu sedang membangun kesadaran. Kamu sedang membangun kedewasaan. Kamu sedang membangun kemampuan untuk tetap berjalan. Meski hidup belum mudah, dan semua itu penting. Karena saat waktunya datang, orang yang sudah terbiasa bertahan akan lebih siap untuk bertumbuh. Jangan hina fase kecilmu. Jangan remehkan langkah pelanmu. Jangan benci hidupmu hanya karena belum terlihat indah. Mungkin sekarang kamu belum berada di puncak, tapi kamu sedang belajar mendaki, dan mendaki memang melelahkan. Kadang lambat, kadang membuat ingin berhenti, kadang membuat kamu bertanya apakah jalan ini ada ujungnya. Tapi selama kamu masih berjalan, ceritamu belum selesai. Mungkin belum hari ini, mungkin belum bulan ini, mungkin belum tahun ini. Tapi pelan-pelan, hidup bisa berubah asal kamu tidak berhenti sepenuhnya. Asal kamu tidak terus menghancurkan dirimu sendiri. Asal kamu tetap memberi ruang untuk mencoba lagi. Sekarang kita pelankan semuanya. Tidak perlu lagi membandingkan hidupmu malam ini. Tidak perlu lagi menghitung semua yang belum kamu capai. Tidak perlu lagi menyalahkan diri. Karena hidup belum terlihat seperti yang kamu harapkan. Kamu cukup tarik nafas pelan, lalu lepaskan. Apa yang belum selesai boleh menunggu. Apa yang belum berhasil boleh dicoba lagi pelan-pelan. Apa yang masih terasa berat tidak harus kamu angkat semuanya malam ini. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berusaha, kamu sudah melakukan banyak hal yang mungkin tidak semua orang lihat. Dan malam ini kamu boleh istirahat. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Mungkin hidupmu belum berubah banyak. Mungkin pekerjaanmu melelahkan. Mungkin uangmu belum sebanyak yang kamu harapkan. Mungkin kamu masih merasa jauh dari impianmu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kamu masih berjalan. Dan itu berarti
ceritamu belum selesai. Gak semua orang yang lambat itu gagal. Gak semua hidup yang sederhana itu kalah. Gak semua perjuangan yang sunyi itu sia-sia. Kadang yang kamu butuhkan bukan membenci hidupmu, tapi memberi dirimu sedikit waktu, sedikit ruang, sedikit nafas, dan sedikit keyakinan bahwa pelan-pelan hidup masih bisa berubah. Selamat malam, jaga dirimu baik-baik. Besok kita mulai lagi satu langkah dulu. Malam Sehat TV, tempat orang dewasa yang capek hidup datang untuk merasa dipahami.